Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum kita lanjut membahas materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas AKS 4F yang beranggotakan Anissa Salsabila Oktaviani, NIM 12403193228, Anasa Cornelia Diaswati, NIM 12403193238, Eka Aprilia, NIM 12403193247, dan Jihan Fahira Adelia, NIM 12403193248. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem akuntansi berdasarkan aktivitas menghitung biaya produksi. Nah, kalian pada tahu nggak nih apa sih yang dimaksud dengan ABC? Jadi, ABC di sini adalah singkatan dari Activity Based Costing atau biaya berdasarkan aktivitas atau kegiatan. Nah, ABC sistem ini disebut juga kalkulasi biaya berdasarkan transaksi yang mengukur dan mengendalikan hubungan tersebut. ABC secara jelas menunjukkan pengaruh perbedaan aktivitas dan perubahan produk atau jasa terhadap biaya. Nah, sebenarnya metode untuk menentukan biaya itu selain metode ABC, ada juga metode tradisional. Akan tetapi, metode tradisional ini dianggap kurang akurat dalam menentukan biaya terutama untuk perusahaan yang memiliki beragam produk. Nah, di sini itu ada perbedaan antara metode tradisional dan metode ABC. Pertama, metode tradisional itu sifat dan jenis pemicu aktivitas yang digunakan terbatas pada ukuran volume, sedangkan metode ABC sifat jenis pemicu aktivitas yang digunakan tidak terbatas pada ukuran volume. Yang kedua, metode tradisional merupakan sistem perhitungan satu tahap atau dua tahap. Sedangkan metode ABC merupakan sistem perhitungan dua tahap. Ketiga, sistem tradisional menggunakan satu tempat penampungan biaya atau satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Nah, sedangkan sistem ABC, jumlah tempat penampungan biaya overhead dan dasar alokasi cenderung lebih banyak. Dan yang keempat, pada metode tradisional itu biaya produksi yang dilaporkan lebih tinggi untuk produk dengan volume yang tinggi dan biaya per unit lebih rendah untuk produk dengan volume yang rendah. Sedangkan pada metode ABC, biaya produk per unit yang dilaporkan tidak tergantung pada tinggi rendahnya volume. Selanjutnya, ada beberapa manfaat utama perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang telah dialami banyak perusahaan. Di antaranya adalah 1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. ABC menyajikan biaya produksi yang lebih akurat dan informatif, mengarah pada pengukuran profitabilitas produk dan pelanggan yang lebih akurat, serta keputusan strategis yang diinformasikan secara lebih baik mengenai penetapan harga, produk, dan segmen pasar. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. ABC menyajikan pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas, membantu manajer untuk meningkatkan nilai produk dan proses dengan membuat keputusan yang lebih baik mengenai desain produk, keputusan yang lebih baik mengenai dukungan bagi pelanggan, serta mendorong proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Yang ketiga, perbaikan proses. Sistem ABC menyediakan informasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan proses dibutuhkan. Keempat, estimasi biaya. Meningkatkan biaya produk yang mengarah pada estimasi biaya pesanan yang lebih baik untuk keputusan penetapan harga. Dan yang kelima, biaya dari kapasitas yang tidak digunakan. Ketika banyak perusahaan memiliki fluktuasi musiman dan siklus pada penjualan dan produksi, ada kalanya kapasitas pabrik digunakan. Hal ini dapat berarti bahwa biaya terjadi pada aktivitas, batch, produk, dan fasilitas tetapi tidak digunakan. Oke, selanjutnya tingkatan agregasi activity based costing. Tingkatan agregasi activity based costing ini terdiri dari tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat pabrik. Tingkat unit di sini yaitu biaya tingkat unit yang dihitung merupakan biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi. Biaya ini
merupakan satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat proporsional terhadap volume. Contohnya, seperti biaya listrik, biaya pemanasan, dan tenaga kerja inspeksi. Pemicu dalam tingkat unit adalah jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, berat bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung, dan lain sebagainya. Lanjut ke tingkat batch. Tingkat batch disebut juga batch level unit, adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Biaya ini merupakan biaya yang tidak akan meningkat apabila satu atau lebih unit ditambahkan ke batch tersebut. Selain itu, sangat dipengaruhi oleh jumlah batch tetapi tidak tergantung pada jumlah unit. Contohnya, biaya persiapan, biaya pembelian dan penerimaan, inspeksi, biaya pemasaran dan administratif, dan lain sebagainya. Pemicu tingkat batch adalah persiapan, jam persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Selanjutnya, tingkat produk. Tingkat produk adalah biaya yang terjadi untuk mendukung jumlah produk berbeda yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh produksi dan penjualan satu batch atau satu unit lebih banyak. Contohnya, biaya desain produk, biaya pengembangan produk, pembuatan prototipe, teknik produksi, biaya peralatan atau mesin, biaya pembelian, biaya penerimaan, inspeksi, biaya paten, dan lainnya. Pemicu tingkat produk adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan macam-macam jumlah produk yang diproduksi dan dijual. Misalnya, perubahan desain, jam desain, dan jumlah dari nomor atau kode komponen. Dan yang terakhir yaitu tingkat pabrik. Biaya tingkat pabrik ini merupakan biaya memelihara kapasitas di lokasi pabrik. Contohnya seperti biaya sewa, biaya penyusutan, pajak properti, asuransi untuk bangunan pabrik, total biaya konversi, jumlah unit, dan total biaya langsung. Pemicu dari tingkat pabrik adalah didasarkan pada luas lantai yang ditempati agar biaya tingkat pabrik dapat dibebankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan biaya produksi per unit. Perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, keduanya sangat berkepentingan terhadap informasi biaya per unit. Bagi perusahaan manufaktur, biaya per unit itu penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting seperti apakah akan membuat atau membeli produk, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, atau mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk. Perusahaan jasa juga menggunakan informasi biaya per unit untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk menawarkan layanan baru, membuat keputusan harga, dan lain sebagainya. Perusahaan jasa nirlaba harus melacak biaya-biaya untuk memastikan bahwa mereka memberikan jasa dengan biaya yang efisien. Jadi, secara konseptual, penghitungan biaya per unit produk ini adalah sederhana. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Pendek kata, untuk menghasilkan informasi biaya per unit dibutuhkan definisi biaya produk, pengukuran, dan pembebanan. Nah, jadi terdapat dua cara yang umum digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan biaya produksi, yaitu yang pertama, menghitung biaya aktual, yang mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam produksi untuk menentukan biaya per unit. Dan yang kedua, menghitung biaya normal, yang mengharuskan perusahaan membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi, sedang biaya overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dulu. Dalam praktek kalkulasi biaya normal paling sering digunakan, yaitu dengan tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan biaya atau harga pokok produksi dengan menggunakan pendekatan kontemporer berdasarkan kegiatan atau activity based costing atau yang biasa disebut dengan ABC. Sistem perhitungan biaya produk kontemporer adalah sistem perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, di mana yang pertama adalah menelusuri biaya aktivitas, dan baru kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC juga merupakan proses dua tahap, yakni
Yang pertama atau tahap pertama yaitu menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik atau departemen. Kalkulasi biaya sistem ABC ini adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi aktivitas. Biaya-biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas. Aktivitas dan biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis atau homogen. Hasil dari tahap pertama kalkulasi biaya berdasar aktivitas adalah identifikasi aktivitas, biaya-biaya dibebankan ke aktivitas, biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, biaya aktivitas yang dikelompokkan dan dijumlah untuk menentukan kelompok biaya sejenis, dan tarif overhead kelompok. Lalu tahap kedua. Tahap kedua ini meliputi pembebanan biaya. Pada tahap ini, sistem ABC menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak yang menekankan hubungan sebab akibat. Pada tahap kedua ini, biaya dari setiap produk overhead ditelusuri ke produk. Penelusuran ke produk dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan ukuran sumber yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran sumber daya yang dikonsumsi adalah kuantitas penggerak aktivitas yang digunakan oleh setiap produk, atau yang biasa dihitung dengan overhead yang dibebankan pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Materi selanjutnya adalah biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan pemasok. Sistem ABC menjadi terkenal karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi biaya produk dengan melacak biaya aktivitas ke produk yang mengonsumsi aktivitas. Sistem ABC sering digunakan karena lebih akurat untuk menentukan biaya pada pusat pemasok dan biaya pada pelanggan. Dengan mengetahui biaya pemasok dan pelanggan akan mendapatkan informasi penting untuk meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Mengetahui besarnya biaya untuk melayani para pelanggan yang berbeda adalah informasi yang sangat penting untuk beberapa tujuan seperti penentuan harga, penentuan bauran pelanggan, dan perbaikan profitabilitas. Perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan biaya produk. Contoh, anggaplah RPT memproduksi suku cadang kecil untuk 11 pembeli utama. ABC digunakan untuk membebankan biaya produksi pada produk. Dari ke-11 pelanggan terdapat satu rekening yang mencatat 50% dari total penjualan dan 10 rekening untuk penjualan lainnya. Pesanan yang dibuat oleh ke-10 pelanggan yang lebih kecil memiliki ukuran yang kira-kira sama. Data mengenai aktivitas pelanggan RPT dapat dilihat dalam tabel. Penjelasannya, biaya yang digerakkan pelanggan dibebankan pada pelanggan berdasarkan unit yang terjual. ABC memperbaiki pembebanan dengan menggunakan penggerak-penggerak yang secara lebih baik merefleksikan pemakaian aktivitas oleh pelanggan berupa jumlah pesanan dan jumlah tindakan penjualan. Tarif aktivitas adalah 2.000 per pesanan untuk pemenuhan pesanan dan 1.000 per tindakan untuk aktivitas penjualan. Dengan menggunakan informasi ini, biaya yang digerakkan oleh pelanggan dapat dibebankan kepada setiap kelompok pelanggan berikut. Tabel di atas menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari biaya pelanggan pada setiap tipe pelanggan. Pelanggan yang lebih kecil dibiayai lebih banyak pada jumlah pesanannya lebih kecil dan lebih jarang. Bahkan tenaga penjualan harus melakukan lebih banyak negosiasi dengan tipe pelanggan ini untuk membuat penjualan. Selanjutnya, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari para pemasoknya. Metodologi perhitungan biaya pemasok. Pada tabel 5.13 merupakan contoh ilustrasi perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Manajer pembelian RPT menggunakan dua pemasok.
Manajer pembelian lebih suka menggunakan murai karena memberikan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, pemasok kedua juga digunakan untuk memastikan pasokan yang pasti akan komponen tersebut. Sekarang pertimbangkanlah dua aktivitas, yaitu memperbaiki produk dan mempercepat pengiriman. Perbaikan produk muncul karena kegagalan komponen atau cacat produksi, termasuk saat perakitan. Percepatan pengiriman produk dilakukan karena keterlambatan pengiriman komponen atau kegagalan proses. Kegagalan komponen dan keterlambatan pengiriman dapat diatributkan kepada pemasok, sedangkan biaya cacat produksi, perakitan, dan kegagalan proses diatributkan pada proses internal. Biaya perbaikan masa garansi yang dapat diatributkan kepada pemasok komponen yang gagal dibebankan kepada pemasok dengan menggunakan jumlah komponen yang gagal sebagai penggerak. Biaya percepatan pengiriman yang diatributkan pada keterlambatan pengiriman dibebankan dengan menggunakan jumlah pengiriman yang terlambat sebagai penggerak. Berikut ini informasi biaya aktivitas dan data lain yang dibutuhkan untuk perhitungan biaya pemasok. Biaya aktivitas yang pertama adalah biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok, misalnya kegagalan komponen atau keterlambatan pengiriman. Yang kedua, data dari pemasok. Dengan menggunakan data dari pemasok, tarif aktivitas untuk pembebanan biaya kepada pemasok dihitung sebagai berikut. Tarif perbaikan 800.000 dibagi 2.000 sama dengan 400 per komponen yang gagal. Tarif percepatan pengiriman 200.000 dibagi 100 sama dengan 2.000 per keterlambatan pengiriman. Dengan menggunakan data tarif dan aktivitas ini, total biaya pembelian per unit setiap komponen dihitung dan ditunjukkan pada tampilan 5.13. Hasilnya memperlihatkan bahwa pemasok biaya rendah sebenarnya memiliki biaya yang lebih tinggi ketika aktivitas yang berhubungan dengan pemasok seperti perbaikan produk dan percepatan pengiriman diperhitungkan. Jika semua biaya dipertimbangkan, maka pilihan menjadi jelas. Plata Associates adalah pemasok yang lebih baik dengan kualitas produk yang lebih tinggi dan pengiriman yang lebih tepat waktu, sehingga biaya keseluruhan per unitnya lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah sistem yang lebih komprehensif daripada sistem activity based costing. ABM ini dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem memberikan justifikasi untuk implementasi ABM dan menjawab berbagai masalah berikut. 1. Sasaran dan tujuan sistem ABM. 2. Posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan. 3. Proses bisnis dan bauran produk perusahaan. 4. Jadwal tanggung jawab yang dibebankan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Dan 5. Kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dan berfokus pada akuntabilitas sebagai aktivitas sebagai ganti biaya, dan analisis ini menekankan pada memaksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis nilai proses ini akan dibagi menjadi dua, yaitu analisis penggerak sebagai pencari akar pemicu, dan analisis aktivitas yang mengidentifikasi dan menilai isi nilai. Yang pertama yaitu analisis penggerak atau pencarian akar pemicu. Setiap aktivitas terdiri dari input dan output. Input aktivitas adalah berbagai sumber daya yang dikonsumsi suatu aktivitas dalam rangka menghasilkan outputnya. Akar pemicu adalah penyebab yang paling dasar dari suatu aktivitas yang dihasilkan.
Analisis penggerak bertujuan untuk mengungkapkan akar pemicu. Jadi, analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu analisis aktivitas yang mengidentifikasi dan menilai isi nilai. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. 1. Aktivitas apa saja yang dilakukan. 2. Berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. 3. Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Dan 4. Penilaian atas aktivitas di perusahaan, termasuk saran untuk memilih dan mempertahankan berbagai aktivitas yang menambah nilai. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Beberapa aktivitas yang disyaratkan memang dibutuhkan untuk memenuhi hukum. Berbagai aktivitas lainnya merupakan aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan. Aktivitas dalam perusahaan adalah aktivitas diskresionari. Kedua yaitu aktivitas tak bernilai tambah. Perubahan kondisi aktivitas tak bernilai tambah terjadi karena merupakan pekerjaan yang diulang. Aktivitas itu melakukan sesuatu yang seharusnya telah dilakukan oleh aktivitas sebelumnya. Biaya tak bernilai tambah adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Pengurangan biaya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan penyatuan aktivitas. Eliminasi aktivitas berfokus pada berbagai aktivitas yang tidak bernilai tambah. Pemilihan aktivitas melibatkan pemilihan sebagai rangkaian aktivitas yang ditimbulkan oleh beberapa strategi yang saling bertentangan. Pengurangan biaya mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas sehingga berbagai aktivitas tak bernilai tersebut ditiadakan untuk memperbaiki efisiensi dari berbagai aktivitas. Penyatuan aktivitas meningkatkan efisiensi dari berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan menggunakan economic of scale. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Berbagai ukuran ini didesain untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas yang dilakukan dan seberapa baik hasil yang dicapai. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan input. Efisiensi berfokus pada hubungan berbagai input aktivitas yang benar sejak aktivitas tersebut dilakukan pertama kali. Ukuran waktu untuk kinerja cenderung bersifat non-keuangan, sedangkan efisiensi dan kualitas adalah ukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan dari kinerja seharusnya memberikan informasi khusus mengenai pengaruh dalam bentuk uang atas perubahan kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pelaporan biaya bernilai dan tak bernilai tambah. Penekanan pada biaya tak bernilai tambah menunjukkan tingkat pemborosan yang dialami perusahaan, sehingga memberikan informasi mengenai potensi perbaikan. Biaya bernilai tambah adalah berbagai biaya yang harus ditanggung perusahaan. Standar bernilai tambah membutuhkan eliminasi atas seluruh aktivitas tak bernilai tambah. Standar bernilai tambah juga membutuhkan eliminasi seluruh ketidakefisienan berbagai aktivitas yang dibutuhkan, tetapi tidak dilaksanakan secara efisien. Jadi aktivitas bernilai tambah juga memiliki tingkat output optimal. Yang kedua yaitu pelaporan tren. Laporan tren menunjukkan pengurangan biaya yang terjadi. Perbandingan berbagai biaya aktual dari 2 periode akan menghasilkan penurunan yang sama. Namun pelaporan biaya yang tak bernilai tambah tidak hanya menunjukkan penurunan, tetapi tempat penurunan tersebut terjadi. Standar bernilai tambah bukanlah hal yang tetap. Teknologi baru, desain baru, dan berbagai inovasi lainnya dapat mengubah sifat dari aktivitas yang dilakukan. Ketiga yaitu peran standar Kaizen. Perhitungan biaya Kaizen berkaitan dengan penurunan biaya berbagai produk dan proses yang telah ada. Dalam istilah operasional, perhitungan biaya ini mengarah pada penurunan yang tak bernilai tambah. Pengendalian berbagai proses penurunan biaya ini dapat dicapai melalui penggunaan berulang 2 subsiklus yang utama. Siklus pemeliharaan mengikuti urutan standar lakukan, periksa, dan bertindak. Selanjutnya, kegiatan dilakukan dan berbagai hasilnya akan diperiksa untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan tingkat standar baru. Keempat,
benchmarking. Pendekatan lain untuk menentukan standar yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas disebut sebagai benchmarking. Benchmarking menggunakan pabrik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Dalam satu perusahaan, berbagai unit berbeda yang melakukan beberapa aktivitas yang sama akan diperbandingkan. 5. Pengaruh penggerak dan perilaku. Ukuran output aktivitas dibutuhkan untuk menghitung dan menelusuri berbagai biaya tak bernilai tambah. Mengurangi aktivitas tak bernilai tambah seharusnya menghasilkan pengurangan kebutuhan aktivitas tersebut, sehingga menimbulkan pengurangan dalam ukuran output aktivitasnya. Jika kinerja suatu tim dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengurangi biaya tak bernilai tambah, maka seleksi berbagai penggerak aktivitas dan cara bagaimana mereka digunakan dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengurangi biaya tak bernilai tambah. Maka seleksi berbagai penggerak aktivitas dan cara bagaimana mereka digunakan dipengaruhi oleh perilaku. Selanjutnya studi kasus. Di sini kita akan menghitung biaya produksi dengan sistem ABC. Apakah itu ABC? Itu singkatan ya dari Activity Based Costing. Contohnya kita berada di PT Jalan terus memproduksi barang yaitu seperti sepatu dan sandal. Di sini kita akan menghitung berapa harga produksi per unitnya dengan menggunakan sistem ABC. Keterangannya di sini sepatu volume produksi 1000 dan untuk sandal 2000. Harga jual untuk sepatu 20.000, sandal 10.000. Biaya utama untuk sepatu 10.000 dan sandal 5.000. Dan untuk jam kerja langsung untuk sepatu 500 jam, untuk sandal 1000 jam. Data dari hasil identifikasi manajemen menunjukkan aktivitas dan biaya yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Ini anggarannya rekayasa itu 100.000 untuk setup, 500.000 mesin 2 juta, packing 200.000 untuk aktivitasnya itu per jam ya. Dan untuk packingnya itu jumlah. Data dari aktivitas sesungguhnya adalah sebagai berikut, yaitu sepatu 35.000 dan sandal 15.000 untuk rekayasa, dan sepatu 50.000 untuk sit up, sandal 50.000 untuk sepatunya, mesinnya itu 250.000, sandal 100.000. Untuk sepatu packingnya 50.000, sandal 50.000. Lah ini jumlah, maksudnya jumlah itu adalah hasil berapakah sepatu tambah sandal. Mesti contohnya rekayasa ini kan 35.000 dan sandal 15.000. Jadi 35.000 tambah 15.000 sama dengan 50.000, begitupun ke bawahnya. Nah, ini cara perhitungan sistem ABC. Rekayasa untuk aktivitasnya kan rekayasa, setup, mesin, dan packing. Jumlah anggarannya kita ambil dari sini. Data dari hasil identifikasi manajemen aktivitas dan biaya yang dianggarkan sebagai berikut. Dan untuk jumlah aktivitasnya ini diambil dari jumlah antara sepatu dan sandal dari data aktivitas sesungguhnya. Untuk tarifnya ini dibagi jadi 100.000 dibagi 50.000 sama dengan 2. Tarif aktivitasnya ini 2 dan begitu pun seterusnya. Setelah itu kita menghitung beban biaya overhead pada masing-masing produksi perusahaan. Di sini kita memulai dari produksi sepatu dulu ya. Ini untuk rekayasanya. Ini kan tarifnya 2, 5, 50 dan 2. Ini diambil dari tarif aktivitas pada perhitungan sistem ABC. Untuk jumlahnya ini kita ambil dari jumlah sepatu ini ya. Data dari data aktivitas sesungguhnya. Lalu kita dikalikan, ya. Jadi 2 kali 35 sama dengan 70.000, begitupun seterusnya. Untuk produksi sandal ini tarifnya ini ya sama, diambil dari perhitungan sistem ABC dan begitu seterusnya. Untuk jumlah kita ambil jumlah dari
data dari aktivitas sesungguhnya yang sandal itu ke bawah, totalnya ya sama, ini dikali 2 kali 15.000 sama dengan 30.000. Jadi biaya per unit hitungan metode akuntansinya, ini caranya biaya utamanya itu kan 10.000. Biaya utamanya itu cara menghitungkan biaya utama dikali volume produksi. Jadi hasilnya itu sepatunya biaya utamanya itu 10 juta dan sandal 10 juta. Biaya OH itu dari hasil total biaya OH kali volume produksi, yaitu hasilnya 59.000 dan sandal 118.000. Untuk jumlah itu kita jumlahkan ya, 10.000 ditambah 59.000 biaya OH dan sandal itu juga sama. Jadi untuk jumlah untuk sepatu 10.000, 10.059.000 dan untuk sandal 10.118.000. Unit kita ambil dari atas tadi, yaitu memproduksi sepatu 1.000 dan sandal 2.000. Jadi 10.059.000 dibagi 100.000 sama dengan 10.059 perak. Dan untuk sandal itu 10.118.000 dibagi 2.000 sama dengan 5.059 perak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.